Saya Kaisar, manusia yang tempatnya salah. Tolong di subscribe Suami Istri Project. Itu punya teman saya, akan ada suatu cahaya ilahi. Subscribe, like, and share, to comment. I have a nice dream. Bye bye. Hai, balik lagi di Suami Istri Project bareng aku Ai. Yo, what's up? Apa kabar my guys, my everything? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Refleksi. Oke, kali ini aku mau review barang. Review barbar. Apa sih barbar? Review barbar, barang baru. Aku sebagai perempuan itu kan paling suka pakai perhiasan ya. Perhiasannya itu ya berbentuk entah itu perak, emas atau apapun. Terus anting, kalung, cincin. Nah, kemarin tuh aku sempet coba iseng nih nyari di e-commerce. Sorry. Nyari di e-commerce toko emas yang menjual emas. Ya iyalah, toko emas jual emas. Saya jual batu bata. Dan aku memberanikan diri untuk membeli beberapa item. Oke. Aku kemarin belinya itu dari daerah Ponorogo. Pengiriman itu lumayan cepat, kurang lebih sekitar 3 hari ya dari Ponorogo ke sini. Terus packingnya tuh kayak gini nih. Packingnya itu dikasih lapisan koran yang dimana tulisannya tulisan huruf kanji kalau nggak salah ya. Packagingnya begini, cuma pakai koran. Pas datang aku kaget, aku pikir gue beli barang apaan dari Cina ya? Kayaknya enggak deh. Tapi pas aku lihat keterangannya di sini, oh iya nih kemarin gue beli emas online di e-commerce itulah. Oh, dalamnya pakai box kayak Mills. Tuh, kotak kue. Kotak kue. Begini nih. Barangnya ada berapa? Aku kemarin beli 3 kalau nggak salah. Oh, dilem lagi dalamnya baik supaya nggak supaya nempel dan nggak kemana-mana. Ada gunting Ai. Ini hese. Agak tajam lagi guntingnya. Ini barangnya. Oke, ini barang yang udah aku buka dari bungkusannya tadi. Ini barang ini. Maaf ya, kelihatan kayak keringetan banget ya. Kayak ayam habis kecemplung got gua. Gerah, asli gerah banget. Ya. Ini yang aku beli adalah satu barang, 2 barang, 3 barang. Kita buka ya di dalamnya. Ternyata dia itu pakai ini loh, pakai surat pembelian. Dan di tokonya itu dikasih keterangan juga kalau misalkan kita mau jual, bisa dijual lagi. Nih, wah lucu loh, ini cakep. Nih, ini adalah barang itu. Sekarang itu lagi ngetren banget emas itu dibalut sama gelang manik-manik itu. Maaf. Tuh. Cakep sih, ya cakep ya. Tuh. Terus di dalamnya itu ada suratnya juga, nota pembelian. Biasanya kan kalau misalkan kalian beli emas pasti ada nota pembeliannya ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau jual emas itu ada yang namanya ongkos. Nah, di sini itu potongannya adalah sekitar 50.000 ongkosnya. Jadi kalau aku beli itu, ini beratnya berapa ya? Ini 0,160. Ini kadarnya yang 99. Tuh, emas 24. Nggak nyampe setengah gram jatuhnya ini. Kadarnya yang 999 ya. Kalau 99 itu kalau nggak salah itu setara dengan kadar si emas antam.
Ini cuma 0, nggak nyampe setengah gram, seperempat gram juga nggak nyampe. Harganya itu sekitar 205.000. Tuh, cakep deh. Cakep ya? Beneran, gelang-gelang ini tuh lagi hype banget, lagi ngetren banget. Jadi emasnya tuh cuma kecil tapi digabungin sama kayak gelang manik-manik gitu. Jadi nggak terlalu menter banget, nggak terlalu ngejreng banget ketika kita pakai gini. Ya udah kelihatan kayak gelang manik-manik kan. Emasnya tuh cuma nyempil dikit doang. Tuh. Cakep ya? Lucu. Oke, ini yang pertama ya. Nah, ini aku buka lagi ya. Maaf, kita pakai kacamata soalnya kita nggak ngelihat, agak sedikit burem. Ini barang yang kedua ya. Tuh, barang yang kedua itu aku cuma beli gelang dengan berapa nih? Lupa deh. $0,080. Kadarnya itu cuma yang 8K. Jadi kalau misalkan emas itu, kalau nggak salah ya, setahu aku itu ada yang 8 kadarnya, ada yang 8K, ada yang 9, 11, 18, 22, 24 gitu. Terus ini apalagi kalau 375 itu nih, 375 ini sebenarnya juga kayak kadar lapisannya ya. Ada lapisan itu ada yang 375, ada yang 700, ada yang 750. Nah, biasanya aku itu beli yang emas 22, terus kadarnya itu yang 750. Kenapa kadar 750? Karena kadar 750 itu adalah kadar yang bagus. 700, antara 700 dan 750 itu adalah kadar emas yang bagus. Kenapa sih nggak pakai emas 18 atau ini kan 8K ya. Kalau 8K itu di bawah 22 itu adalah emas muda. Kayak kalau kamu pakai emas muda dan keringat kamu tajam, kalau kena parfum, kena lotion atau apapun itu gampang banget berubah warna jadi hitam. Makanya aku nggak pernah mau beli yang emas 18 karena itu dia. Keringat aku cukup lumayan banyak. Terus udah gitu aku sering pakai parfum tuh kan asal gitu ya. Terus kadang-kadang pernah dulu beli emas 18, cepet banget warnanya berubah jadi hitam gitu. Makanya jarang banget aku beli emas 18, nggak ada mungkin. Nah, ini bentuk gelangnya lucu deh. Kayak gelang keseharian aku pakai tuh. Emasnya cuma secimit, kecil bet. Ya, kecil banget kan? Jadi dia tuh kayak pemanis gitu loh. Aku pakai lagi ya. Ini harganya tebak berapa? Ini kan tadi 255 ya. Si gelang ini 255. Ini dong tebak berapa? Sekecil ini ya. Emasnya tuh kayak biji lada tapi agak gedean dikit. Kadar emasnya ini yang 8K. Terus 375, bukan yang 700 atau 750. Yang kecilnya segini, Beb. Ya, kalau aku berdiri nih pakai. Dan di bungkusnya itu dikasih keterangan kalau ini 8K. Yang tadi mana ya bungkusnya? Dah hilang. Oh, ini 99 tuh. Yang gelang hitam ini 99, yang gelang merah ini 8K. Masya Allah. Berapa? Tara! Ih, manis deh. Kayak gua. Hai. Tuh. Cakep ya? Ih, sumpah cakep loh. Sebenarnya aku beli lagi tipe yang sama kayak si gelang merah ini. Nih, warnanya hitam. Harganya, tahu nggak berapa harganya ini? Harganya cuma 70.000. Tuh. Tapi emas ya. Agak ngaruh. 71.000. Syamik nggak? Uhuy nggak? Uhuy lah, masa enggak? Paling nggak demen yang namanya pakai gelang itu keroncong yang banyak banget tuh, ya kan? Terus udah gitu atau kayak sisik ular tuh, nggak suka aku tuh lebih suka gelang-gelang begini nih, minimalis, nggak gonjreng. Nah, di sana itu kalau nggak salah warnanya cuma 2 doang nih untuk gelang tali ini ya. Kalau yang ini ada cincinnya. Ini kan gelangnya, dia tuh punya cincinnya juga. Motifnya itu yang hitam ini adalah kepala naga. Yang gelang kecil ini tuh 100
ongkosnya 30.000, harga emasnya itu cuma 41.000, cuma 375 juga. Nah kalau yang 24 ini kan lumayan mahal ya, karena setahu aku 1 gram itu emas yang 99,999, terakhir kali aku lihat itu 980.000. Tapi tiap toko itu pasti akan beda-beda, ada yang ya tapi nggak jauh dari 900-an sih, ada yang 990, ada yang 985, tapi di toko langganan aku di dekat rumahku itu ya 980.000 kalau nggak salah ya. Gue ngomong pakai kalau nggak salah mulu ya, berarti benar kalau nggak salah. Nah begitu cara melihatnya. Bagaimanakah kalau misalkan kalian beli cincin ya, beli cincin biasanya di dalamnya itu ada kadarnya nih, di dalam sini nih, di dalam sini ada yang 700, ada yang 750. Ini tuh aduh gue nggak pakai kacamata Wak, kagak kelihatan, mohon maaf, silinder. Terus kalau ini aduh kecil banget, asli kecil banget, gak kelihatan. Lalu ya pakai lampu. Nah kalau yang ini tuh 750 kadar emasnya. Aku nggak bisa ngasih tahu karena emang kecil banget tulisannya. Ini ada di dalam sini nih, maaf, ada di dalam ringnya ini kadarnya 750 atau 700. Ini yang aku punya ini adalah 750 emas 22. Saran aku buat kalian, my guys, my everything, kenapa aku lebih suka yang namanya investasi ke emas, karena nilai emas itu turunnya nggak akan terlalu jauh banget, dan biasanya toko-toko emas itu adalah menjual dengan harga kwitansi. Untungnya apa? Yaitu dia yang tadi aku bilang, untungnya adalah nilai emas itu tidak akan turun terlalu jauh banget. Jadi ketika kalian emang lagi butuh-butuh banget, kalian bisa ngejual. Aku pun begitu. Aku diajarin dulu sama mamaku, aku harus punya yang namanya tabungan emas. Karena apa? Just in case kita udah nggak punya tabungan di bank lagi atau di ATM, ini bisa aku pergunain gitu, bisa dicairkan atau dijual lagi. Ya udah begitu aja my guys, my everything. Semoga bisa membantu kalian. Kalau misalkan kalian lebih suka dengan membeli emas batangan, monggo silahkan. Itu lebih baik lagi karena bisa disimpan di di rumah, bisa disimpan di bank juga. Kemarin aku sempat kelupaan, cuma mau ngasih tahu doang sedikit tips dari aku ketika kalian mau belanja di online shop. Pertama, kalian harus melihat rating dari si toko tersebut yang kalian mau beli. Biasanya aku pribadi itu kalau misalkan mau beli di online shop atau di e-commerce, aku ngeliat dulu nih si tokonya nih berapa ratingnya. Entah minimal ada logo, ini sebut aja si oranye itu ya. Aku lebih suka belanja di oranye daripada yang hijau. Karena menurut aku di orange itu gampang banget untuk ngelihat komen-komen atau penilaian dari si item yang kita mau beli. Misalkan aku ngeliat dulu nih ada logo starnya nggak, minimal ada starnya deh. Biasanya kan ada star plus, terus udah gitu mall. Nah aku tuh biasanya tuh minimal nyari yang star aja, karena dari star itu dilihat kan segimana bagus pelayanan si toko tersebut. Nah biasanya aku langsung lari lagi tuh ke komennya. Dari jumlah penjualannya itu misalkan 1000, yang komen tuh berapa, minimal 200 atau berapa gitu. Aku lihat tuh langsung tuh komennya banyak yang lebih positifnya atau negatifnya. Jadi aku lihat satu-satu. Kalau menurut aku lebih banyak kata oke-nya atau penilaian bagusnya daripada enggaknya, aku langsung check out. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah aku nggak jadi. Sama dilihat dari si kecepatan ratingnya itu kan biasanya kan tiap toko itu ada penilaian ya, balas chat berapa persen, terus pengiriman berapa persen, produk berapa ribu gitu. Biasanya itu juga aku lihat tuh. Kalau misalkan aku ngelihat penjualannya banyak tapi si penilaiannya bukan penilaian ya, responnya itu cuma 60%, walaupun penjualannya bisa beribu-ribu, aku agak sedikit males tuh belanja di situ. Tapi kalau misalkan dia jualnya cuma 139 tapi balas chat itu bisa 94% atau 95% nilainya, aku langsung check out gitu. Itu sih biasanya tips-tips dari bukan tips-tips, itu sih biasanya yang aku lakukan ketika aku berbelanja di online shop. Karena menurut aku dari situ kita bisa ngelihat
seberapa baik dia mengelola barang dagangannya. Kalau misalkan penilaiannya kurang, ya aku nggak akan beli di situ. Begitu sih my guys, my everything. Cuma segitu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, di follow Instagram aku, di komen. Terus kalau misalkan kalian mau kasih masukan apapun itu bentuknya, kalian bisa visit ke Instagram aku, terus kasih komentar di kolom komentar. Ya iyalah, masa di kolam renang. Ya udah, segitu aja tips dan trik dari aku. Terus kalau misalkan ada yang nanya, nggak ada deh. Ya udah, sampai ketemu lagi. Dadah.